Di masa ketika waktu belum diberi nama, antara langit yang tinggi dan bumi yang belum terhampar, para dewa menyaksikan manusia berjalan tanpa arah. Dunia penuh kekacauan, dan arwah gentayangan tak memiliki tempat untuk kembali. Dari singgasananya di alam kahyangan, Batara Guru memandangi bumi dengan wajah murka. Ia tahu bahwa dunia telah jauh dari keseimbangan. Maka, atas nasihat Sang Hyang Narada, Batara Guru membuat keputusan yang akan mengubah nasib manusia selamanya. "Turunkan dia," kata Batara Guru, suaranya menggema hingga ujung semesta. "Biarlah Batara Wisnu turun ke bumi. Jadikan ia raja para lelembut. Biarkan ia mengatur tempat-tempat yang tak tersentuh manusia." Maka Batara Wisnu diturunkan dari kahyangan. Ia menjadi penguasa dunia tak kasat mata, menguasai 8 tempat keramat, Gunung Merapi, Pamantingan, Kabarean, Lodhaya, Ku, Waringin Pitu, Kayulandean, dan Roban. Sementara itu, Batara Brahma, yang memiliki kekuatan api dan kebijaksanaan, dikirim ke bumi untuk menggantikan Raja Watu Gunung yang telah lenyap karena kesombongannya. Ia memerintah di Gilingwesi, sebuah wilayah yang akan menjadi pusat dari banyak cerita kelak. Pulau Jawa pun tunduk di bawah kekuasaannya. Dari Batara Brahma, lahirlah garis keturunan yang panjang, megah, dan penuh luka. Dimulai dari Brahmani, lahirlah Tritrusta. Dari Tritrusta lahirlah Parikenan, lalu Manumanasa, Sakutrem, Sakri, hingga Palasara. Dari Palasara lahirlah Abiyasa, dan dari Abiyasa lahirlah Pandu Dewanata, Raja Besar Astina. Pandu Dewanata adalah ayah dari Arjuna, dan Arjuna melahirkan Abimanyu, ksatria muda yang gugur di medan perang. Namun sebelum ajalnya, istri Abimanyu telah mengandung seorang anak. Anak itu bernama Parikesit. Garis keturunan itu terus berlanjut. Dari Parikesit lahirlah Yudayana, lalu Gendrayana, Jayabaya, Jayamijaya, Jayamisena, Kusumawicitra, Citrasoma, Pancadriya, dan Anglingdriya, hingga akhirnya dunia bertemu dengan Swelacala, sang raja besar dari tanah Jawa, yang memerintah negeri bernama Purwacarita. Raja Swelacala adalah raja yang berwibawa dan disegani. Ia memiliki seorang putra, Sri Mahapunggung, yang meneruskan tahtanya. Sri Mahapunggung tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga seorang patih setia bernama Jugul Muda yang senantiasa menemaninya dalam segala urusan kerajaan. Dari Sri Mahapunggung lahirlah Kandiawan, seorang raja yang bijak, namun dunia mulai berubah. Dari Kandiawan, lahirlah 5 orang putra, yang masing-masing memilih jalan hidupnya sendiri. Putra sulung bernama Panuhun, menjadi raja petani dan tinggal di Pagelen. Putra kedua, Sandanggarba, memilih jalan saudagar dan membangun pusat perdagangan di Jepara. Anak ketiga, Karungkala, mencintai alam dan menjadi raja para pemburu di Prambanan, dikenal sebagai Ratu Baka. Anak keempat, Tunggul Metung, menjadi raja para pengrajin tuak dan hidup bebas. Dan si bungsu, Resi Gathayu, yang tidak memilih kekuasaan duniawi, justru mewarisi kerajaan Koripan dan menjadi pusat kebijaksanaan di antara saudara-saudaranya. Dari sinilah dunia tampak baik-baik saja. Kerajaan terbagi adil. Para raja saling menghormati. Tapi sejarah selalu menulis dirinya sendiri dalam pola berulang. Ketika kekuasaan diturunkan tanpa kesadaran, ketika darah dianggap suci dan tak tergugat, maka benih kejatuhan sudah tertanam. Di malam yang hening, Resi Gathayu memandang ke arah matahari terbenam dari puncak bukit. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan kabut lembah. Dalam diamnya, ia berkata pada dirinya sendiri, dunia ini bukan milik mereka yang kuat. Dunia ini akan diwariskan kepada mereka yang bertahan. Dan suatu hari nanti, seorang anak yang tak diinginkan akan datang. Ia tak lahir dari tahta, tapi ditakdirkan untuk mengubah semuanya. Tak jauh dari tempat itu, di bawah pohon beringin yang sepi, seorang perempuan tua membisikkan ramalan pada seorang anak kecil. Akan datang seseorang dari rahim biasa. Ia bukan pangeran, bukan anak raja, tapi darahnya membawa perhitungan terakhir bagi para penguasa. Ia akan disebut Siungwanara. Dan begitulah segalanya dimulai. Dari langit, dari tanah, dari darah, dan dari doa yang dibungkam sejarah. Ramalan itu tak lebih dari bisikan di tengah malam. Tapi sebagaimana sejarah selalu dimulai dengan suara-suara kecil yang diabaikan, bisikan itu perlahan menyebar. Ia menembus dinding istana, mengendap di balik bayang-bayang para penasehat, merambat ke telinga raja seperti udara dingin dari pegunungan yang tak bisa dicegah datangnya. Raja Sri Mahapunggung duduk termenung di singgasananya. Hari itu, langit tak seperti biasanya. Mendung menggantung, tetapi hujan tak turun. Para abdi berdiri kaku. Di hadapan raja, gulungan silsilah keluarga dibentangkan. Panjangnya menutupi seluruh lantai balairung. Apakah ini semua cukup? Gumam sang raja lirih, hampir tak terdengar. Apakah darah yang mulia menjamin tahta yang damai? Di belakangnya, Patih Jugul Muda hanya bisa membungkuk. Ia tahu, apapun yang dikatakan raja hari itu, bukanlah pertanyaan yang minta dijawab.
Di dalam istana itu, para ahli nujum sibuk menelusuri langit. Di atas langit-langit kayu jati, bintang-bintang digambar ulang setiap malam. Namun hari itu, salah satu bintang terlihat memudar, nyaris menghilang. Seorang pendeta tua memandangi itu dengan napas tertahan. "Rasi Kurban," katanya pelan, bintang yang selalu muncul menjelang kematian raja. Namun di luar istana, dunia tetap berputar. Kehidupan berjalan di antara pasar, pelabuhan, dan ladang-ladang. 5 kerajaan kecil yang lahir dari putra-putra Kandiawan, Pagelen, Jepara, Prambanan, Tuaklan, dan Koripan, masih berdiri dalam harmoni semu. Setiap raja muda memerintah dengan caranya sendiri. Panuhun menjaga sawah dengan laku asketis. Sandanggarba mengatur pelabuhan dengan hukum besi. Karungkala menyendiri di hutan, menghindari istana. Tunggul Metung hidup di tengah rakyat, menghibur dan dirayakan. Tapi hanya satu yang diam, tidak bersuara, Resi Gatayu. Gatayu hidup di Koripan seperti seorang pertapa. Ia mendidik anak-anaknya dengan kesederhanaan, namun setiap ucapannya mengandung makna yang jauh di atas kepala manusia biasa. Ia tahu, takdir sedang menjalin jaringnya, helai demi helai. Di sudut kediamannya, Gatayu duduk bersama anak-anaknya. Ada 5 seperti dirinya dulu. Yang tertua, Rara Sucian, anggun dan cerdas, namun dipinggirkan karena lahir sebagai perempuan. Kedua, Lembu Amiluhur, muda dan berharisma, pewaris alami Jenggala. Lalu Lembu Petengdari, Kadhiri, pendiam, tajam, dan menyimpan luka. Lembu Pangarang dari Gegelang, pemberani, tetapi mudah terbakar. Dan yang termuda, Prenggiwangsa, lembut, penuh kasih, dan kelak akan menjadi ibu dari garis darah yang akan mengguncang sejarah. Di tengah percakapan itu, Gatayu mendadak berhenti berbicara. Tatapannya menerawang jauh ke arah pegunungan barat. "Anak-anak," ujarnya pelan, "sudah saatnya kalian tahu. Dunia ini tak akan selamanya tenang. Kita telah diberkahi silsilah, tapi itu juga beban. Kalian bukan hanya mewarisi tanah dan gelar. Kalian mewarisi utang para leluhur, dan waktunya hampir tiba untuk membayarnya." "Utang apa, Ayah?" tanya Lembu Amiluhur dengan nada gelisah. Resi Gatayu tak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, berjalan ke sudut ruangan, dan mengambil sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya tersimpan kain putih dengan simbol burung bersayap tajam dan ekor yang panjang. Di ujungnya, tertulis dalam aksara kuno, "Siungwanara, bukan anak dewa, bukan anak raja, tapi utusan keseimbangan." Sementara itu, jauh di kota Pajajaran, seorang raja duduk dikelilingi para pelawak. Tawa meledak. Minuman tumpah. Tapi di antara keramaian itu, raja tampak kosong. "Dunia ini terlalu sunyi," katanya tiba-tiba. "Tak ada tantangan. Tak ada musuh." Seorang penasihat membungkuk, ragu-ragu membuka suara. "Ampun, Paduka. Ada satu nama yang mulai dibicarakan orang. Seorang pertapa yang katanya bisa melihat masa depan." Raja mengangkat alisnya. "Pertapa? Siapa namanya?" "Ajar Cepaka," jawabnya. "Dari Gunung Pajajaran." Raja tersenyum kecil, tapi mata yang kosong tadi kini menyala. "Kalau dia bisa melihat masa depan, mari kita beri dia masa depan yang bisa ditebak." Langit menggelap pelan. Burung-burung pulang ke sarangnya. Dan di kejauhan, kilat pertama menyambar tanah. Tak ada yang tahu bahwa malam itu adalah awal dari akhir sebuah kerajaan. Jaring takdir telah mulai menjerat siapa saja yang mencoba melawan ramalan. Di tengah kegelapan malam yang diselingi kilat samar, Raja Pajajaran masih duduk dalam keheningan ruang tahtanya. Para penghibur telah bubar, nyala obor makin meredup, namun pikiran sang raja semakin terang dalam satu hal. Ia akan menantang nasib. Ramalan yang beredar, tentang anak dari rahim biasa yang akan menumbangkan tahta, terdengar baginya seperti ejekan bagi darah bangsawan. Dan tak ada yang lebih menyakitkan bagi raja selain ditantang oleh sesuatu yang belum lahir. "Bawa dia padaku," ujarnya dingin pada Patih. "Pertapa itu. Aku ingin tahu sejauh mana ia bisa melihat masa depan." Sementara di belahan bumi lain, di Koripan, Resi Gatayu duduk termenung di bawah pohon randu alas. Malam telah larut, namun pikirannya berkelana ke masa lalu yang tak pernah usai. Di depannya, terhampar silsilah yang ia tulis sendiri dengan tangan gemetar. Bukan karena usia, melainkan karena beban sejarah yang mulai menyesakkan. Ia mengingat ayahnya, Kandiawan, raja adil yang membagi kekuasaan kepada 5 putranya tanpa prasangka. Tapi ia juga tahu bahwa dari pembagian itulah muncul luka yang diam-diam tumbuh. Rasa tak puas, rasa lebih berhak, rasa ingin menguasai lebih dari yang diberikan. Panuhun, sang sulung, tak pernah melupakan bahwa dialah anak pertama. Sandanggarba merasa dunia lebih membutuhkan pedagang daripada petani. Karungkala menyendiri karena jijik pada intrik istana. Tunggul Metung bersukaria, seolah dunia hanya ada untuk dirayakan. Dan dirinya sendiri, Gatayu, dipaksa menanggung ketenangan yang bukan pilihannya.
Ia memandang langit yang mendung, lalu berbisik lirih, seolah pada leluhurnya, kalian meninggalkan tahta, tapi tidak pernah meninggalkan luka. Kini kami harus menanggungnya. Keesokan paginya, kabar dari Pajajaran datang. Raja telah mengirim utusan ke pegunungan untuk mencari Ajar Cepaka. Tidak sebagai tamu, melainkan sebagai lawan. Sebuah permainan sedang dimulai. Dan setiap orang yang memiliki darah raja akan terlibat di dalamnya, suka atau tidak. Di sisi lain, di kaki Gunung Pajajaran, Ajar Cepaka duduk tenang di pelataran pertapaannya. Usianya telah lanjut, namun wajahnya jernih seperti mata air yang tak pernah keruh. Di depannya, asap dupa mengepul, membawa doa-doa tak terucap dari hutan, dari bumi, dari mereka yang tak pernah terdengar suaranya di istana. Seekor burung siung bertengger di batang pohon cemara, memandang Ajar dengan mata bening. Akan datang waktumu, bisik sang Ajar, entah kepada burung itu atau kepada waktu itu sendiri. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Rombongan kerajaan datang, dipimpin oleh patih utama. Di belakangnya, seorang perempuan muda berjalan tertunduk. Ia adalah selir raja, dikirim bukan untuk menyembah, tapi untuk menipu. Di bawah pakaiannya, tersembunyi sebuah wajan kuningan besar yang diikat erat pada perutnya, seolah-olah ia sedang mengandung. Ini ujian bagi Ajar Cepaka, sebuah jebakan yang disamarkan sebagai teka-teki. Patih menyampaikan perintah raja. Ajar hanya tersenyum tipis, memandang perempuan itu dengan mata yang dalam. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa saat, lalu menutup matanya. Dunia terasa diam. Perempuan ini sedang mengandung, ucapnya pelan. Dan anaknya laki-laki. Patih terkejut. Ia menatap perempuan itu, lalu ke arah pasukannya. Mereka saling berbisik, merasa yakin bahwa Ajar telah masuk ke dalam perangkap. Jawaban itu akan menjadi bahan tawa di istana. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa rahim perempuan itu memang benar-benar sedang mengandung. Bukan wajan, bukan tipuan. Malam itu, saat Patih melaporkan ramalan Ajar kepada Raja Pajajaran, tawa meledak. Bodoh sekali, kata sang raja, dia bahkan tidak tahu bahwa perut itu berisi logam, bukan janin. Tapi saat selir itu diminta berdiri dan membuka pakaiannya, semua wajah berubah pucat. Tak ada wajan di sana. Perempuan itu memang sedang hamil, dan hamil anak raja. Raja berdiri dengan amarah yang menyalak. Ia memerintahkan Ajar Cepaka dibunuh, tanpa pengadilan, tanpa upacara. Tak perlu ada yang tahu, katanya. Kematian adalah penutup yang cukup untuk ramalan palsu. Dan ketika darah sang Ajar tumpah di tanah gunung, bumi bergetar pelan. Angin berubah arah. Langit menderu. Sebelum roh sang Ajar pergi, ia meninggalkan satu kalimat yang akan menggetarkan kerajaan selama generasi. Wahai Raja Pajajaran, kau membunuhku dalam ketakutanmu. Tapi aku akan kembali. Saat seorang anak bernama Siung Wanara lahir, itulah saatku mengambil kembali yang telah kau rampas. Dan dari tanah tempat darah sang Ajar mengalir, tumbuh bunga liar berwarna merah tua. Tak pernah layu, tak pernah dipetik, hanya menunggu. Seperti ramalan itu sendiri. Bunga itu mekar di tempat yang sama selama 7 hari 7 malam. Tak ada binatang yang berani mendekat. Tak ada angin yang berani menyentuhnya. Warga desa yang melintas menyebutnya bunga kutukan. Meski tak seorang pun tahu kisah sebenarnya. Tapi langit tahu. Dan tanah tahu. Mereka menghafal semua jejak kaki. Semua darah. Semua niat manusia yang disembunyikan dalam bayang-bayang. Di dalam istana Pajajaran, Raja mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Tidurnya tak lagi nyenyak. Dalam mimpinya, ia sering melihat sesosok lelaki muda dengan mata tajam berdiri di depan singgasananya, memandang tanpa bicara, namun penuh penghakiman. Dan selalu, di belakang pemuda itu, berdiri sosok Ajar Cepaka. Diam, tersenyum. Ketika ia bangun, tubuhnya basah oleh keringat. Api pelita masih menyala, namun rasa dingin merambat hingga ke tulang. Aku telah membunuhnya, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi mengapa ia masih ada di sini? Raja mulai kehilangan selera makan. Suara-suara tak kasat telinga mulai datang. Kadang suara ketukan pintu, padahal tak ada siapapun di luar. Kadang suara suling, padahal tak ada gamelan yang dimainkan. Di luar istana, rakyat mulai berbisik. Penyakit aneh muncul. Ternak mati. Bayi lahir dengan tanda aneh di tubuh mereka. Hujan turun di waktu yang salah, dan petani gagal panen. Wabah pun mulai menjalar, tak hanya di tubuh, tetapi juga di jiwa. Para penasehat menyarankan Raja untuk kembali pada kebijaksanaan para leluhur. Tapi Raja hanya menggeleng, matanya merah karena kurang tidur. Aku tahu ini semua karena dia, katanya pelan. Karena pertapa itu, karena ramalan yang seharusnya tidak kuabaikan. Di sisi lain, di kediaman Nyai Buyut, perempuan yang dulunya hanyalah pelayan dapur istana, kini hidup sederhana di pinggir sungai Kerawang bersama suaminya, Kij Buyut. Mereka tak punya anak. Tapi sejak malam itu, malam saat langit seolah berbisik dan air sungai mengalir lebih deras,
Nyai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang pertapa tua datang kepadanya dan berkata, "Air akan membawa takdir ke rumahmu. Jangan tolak. Rawatlah ia seperti darahmu sendiri, meski ia bukan dari rahimmu." Keesokan paginya, sungai itu membawa sebuah peti kayu kecil. Terapung perlahan, menyentuh tepian, seolah sudah tahu kemana ia harus berlabuh. Ki Buyut yang sedang menjala ikan adalah orang pertama yang melihatnya. "Apa ini?" gumamnya, sebelum membuka peti itu. Dan di dalamnya, terbaring seorang bayi laki-laki. Tenang, tidak menangis, dengan mata yang terbuka lebar menatap langit. Seolah ia tidak terlahir, tapi turun dari langit dengan sadar. Kiai Buyut menggigil. Tapi Nyai Buyut langsung mengangkat bayi itu ke dadanya, tanpa bertanya apa-apa. "Namanya Siungwanara," ucapnya tanpa ragu, meski tak tahu dari mana kata itu datang. Seolah nama itu telah ditanam di jiwanya jauh sebelum mulutnya mengucapkannya. Sementara itu, di istana, Raja mengumpulkan para ahli nujum dan pemangku keris warisan. Ia minta satu hal, jalan keluar. Para ahli menggelar upacara. Dupa dibakar. Darah ayam diteteskan. Simbol-simbol dituliskan di tanah. Salah satu dari mereka, seorang tua dengan rambut putih seperti abu, berkata pelan, "Paduka, jalan keluar memang ada, tapi bukan tanpa harga." "Bicaralah," jawab Raja tajam. "Paduka harus menggelar sebuah perjamuan. Undang semua bangsawan. Lalu, pada malam purnama, Paduka harus bersetubuh dengan seorang perempuan. Perempuan itu harus bersih dan penuh rahasia. Maka wabah akan reda." Raja memejamkan mata. Ia tahu, semua yang terjadi kini adalah bayangan dari keputusan yang telah ia buat. Tapi ia sudah terlanjur memilih jalur yang tidak bisa diputar balik. Malam itu, perjamuan digelar. Obor menyala di seluruh sudut istana. Tarian dimainkan, nyanyian dilantunkan. Tapi sang raja hanya duduk diam di ujung meja panjang. Di sampingnya, seorang selir muda dengan wajah yang pucat menunduk. Ia tak tahu bahwa benih yang sedang tumbuh dalam tubuhnya adalah benih dari takdir besar yang tak akan pernah bisa dihindari. Sebuah jiwa yang tidak akan mati meski dibuang, tidak akan tenggelam meski dihanyutkan. Malam itu, tubuh raja dan selir bersatu dalam sunyi, diiringi suara angin yang merintih. Dan di luar sana, bunga kutukan itu masih mekar. Kelopaknya bergerak pelan, seolah sedang menanti kelahiran sesuatu yang akan mengguncang seluruh tanah ini. Dan benar, di malam ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, selir muda itu menggeliat menahan sakit. Peluh membasahi dahinya, sementara para dukun beranak berlari-lari kecil di lorong istana. Di antara jeritan dan doa lirih, lahirlah seorang bayi laki-laki, dengan tangis keras dan tangan yang mengepal, seakan datang bukan untuk menangis, tapi untuk menantang. Raja Pajajaran tak hadir saat itu. Ia duduk sendiri di kamarnya, menatap kosong nyala obor yang menari-nari di dinding. Ketika kabar kelahiran sampai kepadanya, ia tidak bersorak, tidak tersenyum. Ia hanya bertanya satu hal kepada patihnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Apakah dia sehat?" "Sehat, Paduka," jawab sang patih. "Sangat sehat. Kuat." Mata raja meredup. Di dalam dirinya, bukan kebahagiaan yang tumbuh, tapi ketakutan. Ia mengingat ramalan Ajar Cepaka. Ia mengingat suara yang muncul sesaat setelah darah pertapa itu tumpah ke tanah. Ia tahu, inilah anak itu. Anak yang akan meruntuhkan tahtanya. Hari itu juga, raja mengirimkan racun. Ia memerintahkan perawat istana untuk meneteskan cairan itu ke lidah sang bayi. Tapi bayi itu tidak mati. Ia hanya terdiam sebentar, lalu tertawa kecil seperti mengejek kematian itu sendiri. Raja panik. Ia lalu mengambil keris kecil pusaka, berniat mengakhiri hidup bayi itu dengan tangannya sendiri. Tapi para inang menangis dan memohon, menghalangi tindakannya dengan segenap keberanian. "Ampuni kami, Paduka," jerit salah satu dari mereka, "jika benar Paduka ingin ia mati, jangan di sini, jangan dengan darah di tangan sendiri." Raja terdiam. Lalu, dengan wajah kelam, ia mengangguk. "Maka buatkan peti," katanya dingin. "Bukan dari emas, tapi dari kayu biasa. Dan buanglah dia ke Sungai Kerawang sebelum matahari terbit." Dan begitulah. Saat kabut pagi masih menggantung di atas permukaan sungai, sebuah peti kecil mengapung perlahan. Air tidak menenggelamkannya, angin tidak menggulingkannya. Ia seperti digiring oleh arus yang tahu kemana ia harus membawa muatannya. Di dalamnya, bayi itu tertidur. Tenang. Tak menangis. Bahkan saat perahu-perahu nelayan lewat, ia tetap diam. Seolah tahu bahwa ini bukan akhir hidupnya, melainkan awal. Peti itu menyusuri arus, melewati jembatan bambu dan semak liar, hingga akhirnya terdampar di tepian tanah milik seorang nelayan tua, Ki Buyut dari Kerawang. Ki Buyut awalnya mengira itu peti kosong. Tapi saat membuka tutupnya, ia ternganga. Seorang bayi laki-laki menatap balik padanya. Bukan tatapan bayi biasa. Ada kesadaran di dalamnya. Seperti seseorang yang tahu bahwa ia telah dilepaskan, dikhianati,
tapi tetap memilih untuk hidup. Nyai Buyut yang sejak lama menginginkan anak, langsung mengangkat bayi itu ke dadanya dan menangis. Tangis yang bukan karena duka, tapi karena tahu, meski tak sepenuhnya mengerti, bahwa mereka baru saja menerima takdir yang tidak kecil. Malamnya, Nyai bermimpi lagi. Kali ini, suara sang ajar datang lebih jelas. Namanya bukan hadiah, namanya adalah janji. Dan dari mulutnya, dalam tidur, Nyai menggumam, Siung Wanara. Sementara itu, di istana, Raja berdiri di balkon tertinggi. Angin membawa harum bunga yang tak biasa. Ia tahu, itu bau dari bunga kutukan. Dan di dalam hatinya, ada satu suara yang makin lama makin nyaring. Kau sudah membuang anakmu, tapi kau tidak membuang takdirmu. Raja menutup matanya. Tangannya mengepal. Ia mencoba menenangkan diri dengan keyakinan bahwa bayi itu sudah mati, bahwa ia telah lolos dari ramalan. Tapi jauh di hatinya, ia tahu, sesuatu telah lahir. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Bukan hanya bayi, tapi babak baru dari sejarah Jawa. Dan bunga itu, yang tumbuh dari darah sang ajar, kini mekar 2 kali lebih besar. Seolah menandai sesuatu yang telah berubah. Sesuatu yang mulai bangkit. Malam itu, Nyai Buyut terbangun karena suara tangis bayi yang menggema. Tapi bukan dari dalam rumah. Tangis itu datang dari arah sungai, dari tempat di mana peti kayu itu pertama kali ditemukan. Ia bangkit perlahan, menyalakan pelita, dan keluar, hanya untuk menemukan bahwa bunga merah yang tumbuh di tepi sungai kini menyebar, merambat seperti api yang diam. Di tengahnya, berdiri sosok samar sang ajar. Wajahnya tidak menua, tatapannya tetap tenang. Tapi kini ia tidak diam. Ia berkata pelan, ia tidak akan mati, karena ia tidak lahir untuk hidup. Ia lahir untuk membayar. Nyai Buyut tercekat. Sosok itu hilang begitu saja. Tapi ketika ia kembali ke dalam rumah, ia melihat Siung Wanara, bayi kecil yang tadi malam tertidur damai, kini terjaga, duduk tegak tanpa disangga. Ia tak menangis, ia hanya menatap Nyai dalam-dalam, seakan ingin berkata, aku mendengarnya juga. Di istana, Raja Pajajaran semakin gelisah. Wabah tak kunjung reda. Ternak mati, panen gagal, dan rakyat mulai berani bertanya, apakah ini hukuman? Namun tak ada yang berani mengatakan secara langsung. Semua tahu bahwa Raja sedang berjalan di ujung batas kesabarannya. Ia memanggil lagi para ahli nujum. Kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk menuntut. Kalian bilang bayi itu harus dibuang agar kutukan berhenti. Tapi mengapa semuanya justru memburuk? Seorang nujum termuda yang sebelumnya tak pernah berbicara memberanikan diri berkata, maafkan hamba, Paduka. Tapi mungkin justru karena bayi itu dibuang, maka kutukan menjadi nyata. Raja membanting cawan emas hingga pecah. Kalian semua pengecut. Kalian yang menanamkan ketakutan dalam kepalaku. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu, ramalan itu bukan permainan. Ia telah melakukan segalanya. Racun, keris, dan sungai. Namun tak satu pun berhasil. Anak itu hidup. Dan malam itu, suara ajar Cepaka datang kembali dalam mimpinya. Kali ini lebih tajam, lebih dekat. Kau menumpahkan darahku tanpa sebab. Kau melukai bumi yang tak pernah menolakmu. Kau membuang anakmu sendiri seperti membuang batu ke jurang. Maka dengarlah, wahai Raja. Ketika tanah itu kembali bersuara, ia tidak akan menyebut namamu. Ia akan menyebut namanya, Siung Wanara. Raja terbangun dengan tubuh bergetar. Peluh membasahi punggungnya. Ia berdiri dan membuka jendela istana yang menghadap ke arah barat, ke arah Gunung Pajajaran. Dan di kejauhan, ia melihatnya, bunga merah itu kini telah muncul di tepian hutan, jauh dari tempat asalnya. Seolah bergerak, seolah mengikuti jejak seseorang. Sementara itu, Siung Wanara tumbuh tidak seperti anak kebanyakan. Di usia 1 tahun, ia sudah bisa berjalan. Di usia 2 tahun, ia bisa mengucapkan kata-kata rumit yang membuat para tetua kampung geleng-geleng kepala. Namun yang paling aneh adalah matanya. Mata yang selalu tenang, tetapi menyimpan semesta yang dalam. Ki Buyut sering mendapati dirinya merasa diawasi oleh anak kecil itu. Seolah dalam setiap tatapan, Siung Wanara bertanya, kau tidak berbohong padaku, bukan? Ketika anak-anak lain bermain lumpur, Siung Wanara duduk sendiri di bawah pohon sambil menggambar simbol aneh di tanah. Ia menggambar seekor burung dengan taring dan ekor yang bercabang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, aku melihatnya dalam mimpi. Dan malam itu, Ki Buyut memutuskan untuk bicara jujur. Tapi ia tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa anak yang ia asuh bukanlah anak biasa. Maka ia memilih cara yang lebih aman, berbohong. Kau berasal dari hutan. Kami menemukanmu karena seorang pertapa mengirimkan isyarat. Katanya, ada anak yang harus diselamatkan. Siung Wanara menatapnya lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, aku ingin bertemu pertapa itu. Ki Buyut tertawa gugup. Hutan itu jauh dan berbahaya. Aku tidak takut, jawab Siung Wanara.
karena aku merasa aku harus ke sana. Dan keesokan paginya, sebelum matahari naik sepenuhnya, Siung Wanara meminta diantar ke hutan Pajajaran. Di perjalanan, ia melihat seekor monyet dan seekor burung siung sedang duduk berdampingan di atas batu. Ia menunjuk keduanya, lalu berkata, "Kalau suatu hari aku tak tahu siapa diriku, aku akan pakai nama mereka." Kiai Buyut menoleh. "Apa maksudmu?" "Namaku," jawab anak itu pelan, "akan jadi Siung Wanara." Dan angin hutan yang sejak tadi diam, tiba-tiba berembus keras, seolah menyambut kembalinya sesuatu yang telah lama ditunggu. Siung Wanara menatap langit yang diliputi kabut pagi. Kakinya menjejak tanah dengan keyakinan yang tak lazim bagi anak seumurannya. Di sebelahnya, Ki Buyut berjalan perlahan, tertatih, merasa bahwa ia bukan lagi mengantar anak kecil, tapi makhluk yang jauh lebih besar dari dirinya. Mereka memasuki belantara Pajajaran. Pohon-pohon tinggi berdesir pelan seperti berbisik. Di sela semak, suara gemerisik seolah membentuk nama, Siung Wanara. Di sebuah lereng hutan yang sunyi, Ki Buyut berhenti. Napasnya tersengal. "Kita cukup sampai sini saja, Nak." Pertapa itu, katanya, sudah pindah ke kota. "Kota?" Siung Wanara menoleh, tak sepenuhnya percaya. "Ia kini menjadi tukang besi," jawab Kiai gugup. "Tinggal di Pajajaran. Mungkin kau bisa bertanya langsung padanya." Siung Wanara menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kalau begitu, aku ingin ke sana. Aku ingin tahu apa yang bisa ditempa dari diriku." Kota Pajajaran hari itu ramai. Pedagang berteriak di pasar. Gajah istana dimandikan di sungai. Tapi dari sudut gang sempit, seorang pandai besi tua memandangi kedatangan Siung Wanara dengan alis yang naik. Tak ada yang memperkenalkan. Tak ada kata. Tapi ketika mata mereka bertemu, seolah keduanya tahu bahwa ini bukan pertemuan pertama. Siung Wanara tinggal bersama pandai besi itu. Ia belajar dengan cepat. Dalam hitungan minggu, ia bisa menempa logam tanpa palu. Ia menggunakan lutut sebagai landasan, kepalan tangan sebagai pemukul, dan jarinya sebagai penjepit bara. Tak satu pun dari warga percaya bahwa bocah itu anak manusia biasa. Orang-orang datang berduyun-duyun hanya untuk melihat. Sebagian takut, sebagian penasaran. Tapi satu hal jelas, anak itu memiliki kekuatan yang bukan dari dunia ini. Suatu hari, saat mereka sedang menuju pasar, seekor gajah istana yang sedang dimandikan tiba-tiba meraung. Ia melepaskan diri dari tali, berlari ke arah Siung Wanara, dan berhenti tepat di hadapannya. Lalu menunduk, berlutut, menyentuhkan belalainya ke kaki Siung Wanara. Orang-orang menjerit. Sebagian bersujud, sebagian lari. Tapi anak itu hanya berdiri tenang, lalu mengelus gading sang gajah dengan tangan kecilnya. "Aku tahu siapa kau," bisiknya. "Dan kau tahu siapa aku." Di dalam istana, Raja Pajajaran baru saja terbangun dari mimpi buruk lain. Di dalam mimpinya, seorang anak duduk di atas singgasananya. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya duduk. Tapi seluruh ruangan gemetar. Para menteri sujud, para prajurit menyanyikan pujian, dan raja sendiri berdiri di sudut ruangan seperti bayangan yang tak diinginkan. Saat ia membuka mata, peluh dingin membasahi tengkuknya. Ia mencoba tenang, tapi kemudian seorang pengawal berlari masuk tanpa izin. "Ampun, Paduka." Seekor gajah istana bersujud di hadapan anak kecil di pasar. Raja terdiam. Ia tahu. Ia tidak perlu mendengar nama anak itu. Ia tahu. Anak itu hidup. Anak yang ia buang ke sungai. Anak yang telah diprediksi datang untuk menjungkir balikan tahta dan segala ilusi kuasanya. Ia berdiri perlahan. Matanya menatap jauh ke arah jendela. "Siapkan pasukan," katanya pelan. "Aku ingin melihatnya sendiri." Di tempat lain, Siung Wanara berdiri di depan gerbang istana. Pandai besi tua menahannya, memohon agar ia tidak melangkah terlalu jauh. Tapi anak itu tak bisa dihentikan. Ia melangkah ke dalam, menyusuri lorong yang sunyi. Tak ada yang menghentikannya. Tak ada yang tahu ia masuk. Hingga ia tiba di sebuah bangku tua dari kayu sawo, bangku keramat yang hanya boleh disentuh oleh raja. Siung Wanara duduk di situ, dan saat tubuhnya menyentuh kayu itu, bangku itu berbunyi seperti satu set gamelan lengkap yang dimainkan oleh ratusan tangan tak terlihat. Dentuman suara memenuhi ruangan, membelah keheningan. Seluruh istana gempar. Raja murka. "Tangkap dia!" teriaknya. Tapi ketika para pengawal datang dan mencoba menyentuh anak itu, Siung Wanara hanya mengguncangkan tubuhnya. Dan semua prajurit terpental seperti daun diterjang angin. Orang-orang yang melihat itu mulai paham bahwa ramalan lama bukan sekadar dongeng. Anak itu bukan sekadar manusia. Ia adalah jawab dari kutukan. Ia adalah pemilik nama yang disebut dalam mimpi, dalam doa, dalam ketakutan terdalam seorang raja. Ia adalah Siung Wanara. Nama itu kini menyebar seperti angin kering di musim kemarau, tak terlihat, tapi terasa di setiap sudut kerajaan. Di pasar, orang berbisik.
Di pelabuhan, awak perahu saling bertanya. Di ladang, para petani menunduk saat menyebutnya, seolah takut langit ikut mendengar. Anak sungai itu hidup. Anak yang dibuang raja kembali. Dia duduk di bangku sawo dan gamelan langit berbunyi. Di ruang dalam istana, Raja Pajajaran berdiri membelakangi semua orang. Tatapannya tertuju ke taman yang kosong. Tak ada suara, tak ada angin. Tapi jubahnya berkibar seolah ditarik sesuatu dari masa lalu. Dia datang bukan untuk menantang, katanya pelan kepada dirinya sendiri. Tapi kehadirannya sendiri, sudah cukup untuk menjatuhkan aku. Patih Utama berdiri canggung di belakangnya. Ia tahu, tak ada nasihat yang bisa meredakan perasaan seorang raja yang sedang dihantui takdir. Apakah Paduka ingin anak itu disingkirkan diam-diam? Tanya sang patih, pelan, nyaris berbisik. Raja terdiam sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Jika aku membunuhnya lagi, aku hanya akan mempercepat kutukan ini. Ia menoleh. Kita akan menjadikannya alat, bukan musuh. Kita biarkan dia dekat. Kita beri dia nama. Kita beri dia kuasa dan saat-saatnya tiba, aku sendiri yang akan menebasnya. Siung Wanara kini tinggal di kediaman Pandai Besi Tua, tapi setiap harinya, undangan dari istana berdatangan. Awalnya ia tolak. Tapi kemudian, sebuah pesan datang. Raja ingin bertemu. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai seorang ayah. Pandai Besi memperingatkan. Anak muda, hati-hati. Dunia istana tidak punya dinding, hanya cermin. Apapun yang kau lihat di dalam, bisa jadi hanya bayangan. Namun Siung Wanara tetap melangkah. Ia tak mencari jawaban. Ia mencari kepastian. Bukan tentang siapa dia berasal, tapi apa yang harus ia lakukan terhadap kenyataan itu. Pertemuan itu terjadi tanpa saksi. Di ruang gelap dengan lilin-lilin kecil sebagai penerang. Raja duduk, wajahnya lebih tua dari usianya, matanya lebih lelah dari sejarahnya. Namamu? Tanyanya. Siung Wanara. Dari mana kau berasal? Dari sungai. Tapi aku tidak hanyut. Raja tersenyum pahit. Kau pandai bicara. Tapi bisakah kau memimpin? Aku tidak ingin memimpin, jawab Siung Wanara tenang. Tapi kalau harus, aku takkan menolak. Maka, dimulailah babak baru. Atas titah raja, Siung Wanara diberi gelar Arya Banyak Wide. Ia diangkat sebagai panglima muda, pemimpin pasukan elit, dan, secara diam-diam, diangkat sebagai anak angkat kerajaan. Istana menyambutnya dengan perjamuan. Tapi di antara tawa dan nyanyian, ada mata yang memantau. Ada racun di dalam gelas-gelas emas. Ada pedang yang mengintai dari balik tirai. Rakyat menyaksikan perubahan itu dengan campuran harap dan cemas. Bagi sebagian, Siung Wanara adalah harapan. Titisan dari sungai yang akan membersihkan tanah. Tapi bagi sebagian lain, ia adalah ancaman. Anomali. Anak tanpa garis yang kini duduk di antara darah bangsawan. Dan di malam ketiga sejak ia tinggal di istana, seorang prajurit tua datang ke kediaman Pandai Besi. Ia membawa selembar kain yang telah lusuh, dengan lambang burung dan kera bersanding. Aku pernah bertugas di tepi sungai Kerawang, katanya. Aku melihat peti itu, aku yang membiarkannya mengalir. Siung Wanara menatapnya. Mengapa kau tak menyelamatkanku? Karena aku tahu, bukan aku yang harus menyelamatkanmu. Sungailah yang membawamu ke tempat yang lebih kuat dari istana, ke hati orang biasa. Dan malam itu, di pinggir sungai tempat semuanya bermula, Siung Wanara kembali berdiri. Ia mendengar suara gemercik air seperti bisikan yang sangat dikenal. Kau dibuang bukan karena kau tak layak hidup, tapi karena mereka tahu, kau terlalu layak untuk menggantikan mereka. Ia menutup mata. Udara malam dingin, tapi api dalam dirinya mulai menyala. Ia tak lagi bertanya siapa dirinya. Ia mulai bertanya, siapa yang harus kubebaskan? Keesokan paginya, pertanyaan itu mulai menuntut jawaban. Siung Wanara kini menjadi pusat perhatian. Setiap langkahnya diawasi. Setiap kata-katanya dibungkus harapan dan kecurigaan. Para bangsawan berbisik di balik pintu tertutup. Mereka mempertanyakan, siapa sebenarnya bocah ini? Mengapa ia begitu cepat naik? Darah siapa yang mengalir di dalam dirinya? Tak seorang pun tahu. Bahkan raja sendiri enggan menyebutkannya. Karena mengakuinya, berarti mengakui kesalahan yang selama ini dikubur dalam istana. Bahwa anak yang mereka buang, kini duduk sejajar dengan darah biru. Tanpa silsilah, tanpa restu leluhur. Suatu hari, saat pertemuan istana berlangsung, seorang bangsawan tua berdiri. Ia berbicara di depan para pejabat tinggi, menteri, panglima, dan sang raja sendiri. Paduka, katanya dengan suara tenang namun menusuk, kita semua tahu bahwa dalam darah terdapat nasab. Dalam nasab, terdapat keabsahan. Tapi saat ini, seseorang duduk di antara kita tanpa nama keluarga, tanpa garis keturunan. Siapa dia? Sebenarnya? Ruangan hening. Siung Wanara tidak menjawab. Ia tidak merasa perlu. Tapi semua mata tertuju padanya. Sebagian menyimpan kekaguman,
Sebagian lagi kebencian yang disembunyikan di balik senyum palsu. Raja Pajajaran memandang lurus ke arah bangsawan itu. Tapi ia tidak menjawab juga. Dan dalam hening itu, Siung Wanara akhirnya berdiri. Suaranya tenang, nyaris seperti bisikan, tapi terdengar oleh semua orang. Kalau kalian bertanya darah siapa yang mengalir dalam diriku, katanya, maka izinkan aku menjawab, bukan darah siapa-siapa, tapi darah mereka yang dilupakan. Petani yang kau abaikan, nelayan yang tidak kau beri hak, pandai besi yang membetulkan senjatamu tapi tak pernah duduk bersamamu. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah mereka. Aku bukan anak dari garis yang kalian banggakan, tapi aku adalah anak dari semua yang kalian buang. Kata-kata itu menyebar seperti api di ladang kering. Rakyat yang mendengarnya bersorak pelan di hati mereka. Tapi bagi para elit istana, itu sebuah ancaman. Malamnya, sekelompok perwira yang setia pada bangsawan lama berkumpul diam-diam. Mereka tahu, jika anak itu terus dibiarkan tumbuh, bukan hanya tahta yang akan goyah, tapi seluruh sistem yang telah menjaga posisi mereka selama puluhan tahun. Kita harus memutus rantainya sebelum dia menjalar lebih jauh, kata salah satu dari mereka. Sebelum anak dari sungai itu berubah menjadi banjir yang menenggelamkan semuanya. Sementara itu, Siung Wanara duduk sendiri di kamar kecilnya di istana. Di hadapannya, tergelar lembar kain tua yang pernah dibawa oleh prajurit tua dari Kerawang. Di sana tergambar dua makhluk, burung bersayap tajam dan kera bermata tajam. Dua sosok yang tidak diberi nama, seperti dirinya. Ia memandang simbol itu lama, lalu berkata pelan, jika dunia ini takut memberiku nama, maka biarlah aku hidup sebagai nama yang tak diberi. Ia berdiri, membuka jendela. Angin malam masuk, membawa suara sungai yang jauh di utara. Suara itu berkata lagi, dunia ini dibangun di atas nama, tapi yang akan mengguncangkannya adalah seseorang yang tak diberi nama. Dan malam itu, di bawah bayang-bayang cahaya bulan, pasukan rahasia bergerak menuju kediaman Siung Wanara. Pedang-pedang mereka diselubungi kain. Langkah mereka setenang malam yang mereka tikam. Tapi di halaman belakang, seekor gajah istana berdiri tegak. Ia mengangkat belalainya, meraung keras, memecah keheningan. Jeritan itu bukan suara hewan. Itu peringatan. Siung Wanara membuka mata. Ia tahu, waktu untuk diam telah usai. Suara raungan gajah istana mengguncang pekarangan, menggema ke seluruh sudut kompleks kerajaan. Langkah-langkah para pembunuh bayaran mendadak terhenti. Sebagian gemetar, sebagian saling pandang, bingung. Gajah itu berdiri tegak, seolah menjaga pintu kehidupan tuannya. Matanya menyala, tubuhnya tak bergerak, namun ketegasannya mematahkan niat jahat lebih dalam dari 1000 pedang. Siung Wanara berdiri tanpa gentar. Ia tidak bersenjata, tapi tatapannya cukup untuk membuat 2 dari 6 penyerang mundur tanpa aba-aba. Aku tahu siapa kalian, katanya pelan. Kalian bukan datang untuk bertempur, tapi untuk menyingkirkan sunyi yang membuat tuan kalian takut. Seorang prajurit muda yang paling depan ragu sejenak. Tapi yang di belakangnya, lebih tua dan lebih keras hati, mengangkat pedang dan melangkah cepat. Siung Wanara menghindar hanya dengan satu gerak kecil. Ia menggenggam pergelangan pria itu, lalu memutar tubuhnya ke tanah. Pedang terlepas. Wajah terhempas. 3 lainnya menyerbu serempak. Tapi entah dari mana, api kecil menyala dari obor sisa di ujung pekarangan. Dan dari balik gelap, sang pandai besi tua muncul, membawa palu dan besi merah menyala. Darah boleh tidak sama, katanya tegas. Tapi tanah ini sudah memilih siapa pemiliknya. Satu demi satu, pasukan mundur. Tak berani melawan api, atau barangkali tak berani melawan keyakinan yang tak bisa dibunuh. Pagi harinya, istana geger. Kabar tersebar bahwa Arya Banyakwide, nama istana dari Siung Wanara, telah diserang secara diam-diam oleh pihak internal. Namun tidak terluka, bahkan berdiri lebih kuat. Raja memanggil para penasihatnya. Wajahnya tampak lebih tua dari semalam. Apakah ini rencana kalian? Tanyanya dingin. Menjatuhkan seorang anak, sebelum ia berdiri terlalu tegak? Para penasihat saling tuding. Beberapa menyangkal, beberapa memilih diam. Tapi sang raja tahu, roda telah bergulir, dan ia tak lagi menjadi penggeraknya. Di luar istana, di bengkel tua sang pandai besi, Siung Wanara duduk di depan bara api. Besi merah menyala di atas landasan. Tangan kanannya menggenggam palu. Tapi bukan untuk menyerang, untuk membentuk. Dulu aku bertanya siapa aku, gumamnya. Sekarang aku tahu jawabannya bukan di kata-kata, tapi di apa yang kupilih untuk kulakukan. Dengan satu ayunan palu, ia memukul besi yang panas. Bentuknya berubah. Dari batang tak beraturan, perlahan menyerupai sesuatu yang lebih tajam, lebih terarah. Aku tidak butuh pedang untuk membunuh, katanya, tapi aku butuh keadilan yang bisa kurasakan dalam genggamanku. Besi itu ia bentuk menjadi tombak, bukan untuk perang, tapi untuk menjadi lambang. Di batangnya, ia ukir 2 makhluk yang sama seperti di kain tua, seekor burung dan seekor kera. Dan di bawahnya,
Ia tulis dengan aksara kuno, tanpa nama, tanpa garis, tapi dengan kehendak yang lebih keras dari baja. Di desa-desa, nama Siungwanara mulai dielu-elukan bukan karena darahnya, tapi karena tindakannya. Ia memperbaiki lumbung-lumbung yang rusak. Ia kirim prajurit untuk menjaga sawah saat panen. Ia hadir di antara rakyat, bukan di atas mereka. Raja hanya bisa menyaksikan dari balik jendela istananya. Ia tahu, kekuasaan tidak lagi berada di singgasana, tapi pada seseorang yang bisa menyatukan apa yang telah lama tercerai. Malam itu, Siungwanara duduk sendiri di bengkel. Api mulai redup. Tombak telah selesai, tapi hatinya belum. Ia memejamkan mata, dan dalam diamnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, jika aku bukan anak raja, bukan pula titisan dewa, lalu mengapa tanah ini terus mendorongku maju? Di kejauhan, suara air sungai Kerawang mengalir pelan, seolah menjawab, karena takdir bukan tentang dari mana kau datang, tapi kemana kau sanggup membawa semuanya. Dan tombak di tangannya terasa hangat, bukan karena api, tapi karena sebuah takdir yang kini telah menempel di dagingnya. Keesokan harinya, Siungwanara melangkah keluar bengkel sang pandai besi. Di tangannya, tombak yang ia tempa sendiri. Di dadanya, keyakinan yang mulai tumbuh bukan dari pengakuan, tapi dari kesadaran bahwa dirinya tidak hanya hidup, ia sedang tumbuh menjadi lambang bagi mereka yang selama ini dibungkam. Hari itu, pasar Pajajaran ramai. Warga berdesakan, pedagang berseru. Tapi begitu Siungwanara melangkah ke tengah kerumunan, semuanya berhenti. Bukan karena ketakutan, tapi karena sebuah rasa asing yang tidak bisa dijelaskan. Sejenis penghormatan yang lahir dari kesaksian diam, bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka bukanlah pangeran, bukan pula pejabat, tapi seseorang yang telah melalui api, dan tidak terbakar. Seorang anak kecil menghampirinya sambil menunjuk tombak di tangan Siungwanara. Itu senjata, Kak? Siungwanara tersenyum. Bukan. Ini pengingat. Agar aku tak jadi seperti mereka yang memegang senjata tapi lupa untuk siapa. Tawa kecil meletup di kerumunan. Tegang mencair. Tapi momen itu tak berlangsung lama. Dari ujung jalan, terdengar derap kaki berat. Seekor gajah kerajaan yang hendak dibersihkan di sungai lepas dari pengawalnya dan mulai berjalan menuju pasar. Warga panik. Gajah itu besar dan liar. Tapi begitu Siungwanara menoleh, gajah itu berhenti, menatapnya, lalu melangkah perlahan, mendekat, dan berlutut. Suara gemuruh tubuhnya bersimpuh di tanah membuat semua orang terpaku. Ia menundukkan kepala di hadapan Siungwanara, belalainya melingkar seperti menyambut tuannya. Jika binatang bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Tuan, kau telah kembali. Naiklah, dan mari kita pulang." Kerumunan meledak dalam bisik-bisik. Tapi tak satu pun yang meragukan apa yang baru saja mereka lihat. Gajah kerajaan tak akan tunduk pada orang biasa. Dan hari itu, nama Siungwanara bukan lagi hanya mitos. Ia menjadi nyata, hidup. Dan lebih dari itu, ia mulai menjadi milik rakyat. Kabar tentang peristiwa itu sampai ke istana dalam hitungan jam. Raja menerima laporan tanpa suara. Di hadapannya, patih-patihnya menunduk. Jadi, bahkan gajah pun berpihak padanya sekarang. Suaranya tenang, tapi di baliknya ada retakan yang tak bisa disembunyikan. Paduka, ini bisa diartikan sebagai pertanda baik. Salah satu patih mencoba meredakan. Rakyat akan melihat ini sebagai kesatuan kerajaan. Bukan, potong sang raja. Rakyat akan melihat ini sebagai perpecahan. Sebagai tanda bahwa darah mereka lebih didengar dari darahku. Ia berdiri. Dia bukan hanya mengancam tahta. Ia mengancam sejarah. Dan sejarah harus dijaga, bahkan bila dengan darah baru. Sementara itu, Siungwanara menolak kembali ke istana malam itu. Ia memilih duduk bersama rakyat di pelataran masjid tua di pinggir pasar. Di sana, ia berbicara bukan sebagai pejabat, bukan sebagai keturunan, tapi sebagai sesama manusia. "Jika kalian menganggap aku pahlawan," ucapnya, "kalian keliru. Pahlawan tidak pernah dilahirkan. Ia ditempa oleh ketidakadilan. Dan aku hanyalah pecahan dari ketidakadilan yang pernah kalian semua telan diam-diam." Seorang petani tua bertanya, "Kalau begitu, kau akan menantang raja?" Siungwanara terdiam, lalu menatap langit malam yang penuh bintang. "Aku tidak ingin menjatuhkan siapapun, tapi aku akan berdiri jika ada yang masih menindas." Malam itu, sebuah surat rahasia dikirim dari dalam istana ke kediaman seorang bangsawan tua. Isinya hanya satu kalimat. "Jika kita ingin menyingkirkan anak sungai itu, waktunya bukan besok, tapi sekarang." Dan dari dalam bayang-bayang dinding kerajaan, rencana baru mulai disusun. Kali ini bukan sekadar pembunuhan diam-diam, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih licik. Sebuah permainan kekuasaan yang akan memaksa Siungwanara memilih, tetap menjadi cahaya bagi rakyat, atau menjadi bagian dari kegelapan yang menahbiskan kekuasaan. Dan kadang, pilihan itu tak datang dalam bentuk senjata, melainkan dalam bentuk bangku kosong. Pagi itu,
Istana Pajajaran menggelar upacara kenegaraan. Raja mengundang para bangsawan, panglima, dan seluruh kerabat istana untuk menyaksikan pementasan seni sekaligus unjuk kekuatan budaya. Di dalam pendapa utama, telah disiapkan barisan kursi sesuai kasta, dari yang berlapis emas hingga tikar biasa untuk rakyat penggembira. Di sudut paling sakral, berdiri sebuah bangku pendek dari kayu sawo tua. Tidak mewah, tidak berhias, tapi semua orang tahu, bangku itu tidak boleh diduduki siapapun kecuali raja. Karena kayu sawo itu konon berasal dari batang pohon pertama yang ditanam saat Pajajaran didirikan. Dan bangku itu telah menyimpan doa, sumpah, dan darah para pendiri. Tapi di pagi itu, seseorang duduk di atasnya. Siung Wanara tiba di istana tidak dengan tandu, bukan pula dikawal prajurit. Ia berjalan kaki, pakaian biasa, tombaknya tak dibawa. Ia datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai tamu yang diundang rakyatnya sendiri. Tak satupun penjaga menghalangi, entah karena takut, atau karena percaya. Saat ia tiba di pendapa, seluruh ruangan menoleh. Musik gamelan sedang dimainkan, tapi iramanya goyah. Para penari sempat kehilangan langkah. Siung Wanara hanya tersenyum sopan, memberi salam, dan berjalan melewati semua kursi. Lalu ia melihatnya, bangku sawo itu kosong, sunyi, seolah memang menunggu seseorang untuk diduduki. Bukan oleh kehormatan, tapi oleh keberanian. Tanpa sadar, tanpa tanya, tanpa maksud mencuri kehormatan, Siung Wanara duduk. Dan saat tubuhnya menyentuh bangku itu, pendapa bergetar. Bukan oleh gempa, tapi oleh denting suara gamelan yang tiba-tiba berubah. Bunyi gong terdengar 3 kali meski tak dipukul. Bonang dan kenong berdentang dengan irama yang tak dimainkan siapapun. Suara itu memenuhi udara, seperti sekarat yang disuarakan dengan indah. Semua tamu bangkit dari kursi mereka. Beberapa sujud, beberapa berlari. Sebagian hanya berdiri, terpaku oleh getaran di dada mereka. Tak satu pun mampu menjelaskan mengapa bangku itu, yang selama ini hanya simbol, bernyanyi ketika diduduki anak dari sungai. Raja tiba terlambat. Ia menyaksikan semua dari tangga atas. Ia melihat Siung Wanara duduk. Ia melihat bangku sawo yang selama ini dijaganya. Menyambut orang lain. Wajahnya datar, tapi matanya gelap. Turunkan dia, bisiknya ke Patih. Sekarang juga, puluhan prajurit menyerbu. Tapi sebelum mereka menyentuh Siung Wanara, udara di sekitarnya seolah menebal. Angin bertiup ke dalam ruangan, memadamkan beberapa obor. Siung Wanara berdiri, perlahan, dan saat ia berdiri, semua prajurit terpental. Tidak oleh tangan, tidak oleh senjata, tapi oleh sesuatu yang hanya bisa disebut sebagai kehendak bumi. Sebuah energi tak terlihat yang muncul bukan karena kekuatan, tapi karena kehadiran yang sah. Beberapa pengawal jatuh, beberapa terlempar. Yang tersisa hanya ketakutan. Raja turun ke tengah ruangan. Langkahnya berat, nafasnya pendek. Ia berdiri berhadapan dengan Siung Wanara. Untuk pertama kalinya, 2 generasi bertemu tanpa tirai, tanpa gelar, tanpa kebohongan. Kau tahu bangku itu bukan untukmu, kata sang raja, suaranya serak. Siung Wanara menatapnya. Mata keduanya bertemu. Tidak ada dendam, hanya kenyataan yang tak bisa dibohongi lagi. Aku tidak tahu, jawabnya. Aku hanya duduk karena bangku itu kosong. Bangku itu adalah tahta, bentak raja. Tahta atau tempat bagi yang mau memikul beban orang banyak? Tanya Siung Wanara. Kalau hanya untuk diduduki, siapapun bisa. Tapi kalau untuk dihidupi, tak semua sanggup. Hening. Hari itu, tanpa pengumuman, tanpa upacara, seluruh rakyat yang hadir di luar istana sepakat pada satu hal, bahwa sesuatu telah bergeser. Bahwa seorang anak tanpa nama telah menyentuh sesuatu yang selama ini disakralkan hanya oleh garis darah. Dan gajah kerajaan, yang berdiri di tepi halaman, berlutut sekali lagi. Tapi kali ini, sambil menangis. Tangis binatang itu menembus lebih dalam dari ratap manusia. Dan saat mata para prajurit, pejabat, dan rakyat melihatnya, tak satu pun dari mereka bisa mengingkari apa yang baru saja terjadi. Bahwa istana tak lagi mutlak. Bahwa darah bukan lagi syarat untuk layak didengar. Tapi justru disitulah bahaya dimulai. Malam itu, di ruang pertemuan tertutup yang hanya diterangi pelita, para bangsawan berkumpul dengan wajah gelap. Tangan mereka mengepal. Mulut mereka berbisik seperti ular. Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang dari luar silsilah bisa duduk di tempat suci. Dan tidak satupun dewa turun menghukumnya. Ini bukan hanya penghinaan, desis salah satu dari mereka, ini pembangkangan terhadap sistem. Dan sistem tidak boleh kalah dari seorang anak sungai. Seorang lain menambahkan, kita sudah coba bungkam dia dengan pembunuhan. Gagal. Kita coba jinakan dia dengan gelar. Gagal juga. Sekarang, hanya satu cara. Jatuhkan dia di mata rakyat, ujar bangsawan tertua. Buat dia tanpa serakah. Buat dia tanpa kejam.
Buat rakyat percaya bahwa dia tidak lebih dari monster yang menyamar sebagai pembebas. Dan malam itu, mereka mulai menulis naskah fitnah dengan tinta licik dan niat yang busuk. Keesokan paginya, pengumuman kerajaan disebar ke seluruh penjuru Pajajaran. Arya Banyakwide telah mencemari bangku sakral kerajaan dan mengklaim hak tahta. Ia dianggap melangkahi raja, melawan adat, dan merusak keseimbangan tatanan. Sebagian rakyat kaget, sebagian bingung, tapi tak sedikit yang mulai ragu. Apakah benar dia ingin jadi raja? Apakah selama ini dia hanya menunggu saat untuk merebut kuasa? Apakah kita telah ditipu? Siung Wanara membaca pengumuman itu di alun-alun, ditemani sang pandai besi. Ia tidak marah, tidak gusar, tapi dalam hatinya, ia tahu, yang ia lawan kini bukan manusia, tapi sistem yang telah terbiasa menggila siapapun yang terlalu berbeda. Ini bukan tentang siapa yang benar, katanya pelan, tapi tentang siapa yang paling dulu bicara. Pandai besi menatapnya prihatin. Apa yang akan kau lakukan? Siung Wanara menatap langit. Awan mendung, angin berat, tapi suara sungai tetap mengalir. Aku tidak akan menjelaskan diriku, katanya, karena kebenaran bukan ditunjuk. Kebenaran hanya perlu bertahan cukup lama, sampai kebohongan lelah menyalak. Tapi sistem tidak pernah lelah. 3 hari setelah pengumuman itu, sebuah perintah baru dikeluarkan. Arya Banyakwide harus ditangkap dan diadili atas pelanggaran terhadap simbol kerajaan. Prajurit mulai dikerahkan ke bengkel tempat ia tinggal. Jalanan ditutup. Warga yang mendukung mulai dibungkam satu persatu. Pasar-pasar mulai sepi. Orang-orang takut. Namun saat para pengawal tiba di rumah itu, Siung Wanara sudah menunggu. Ia berdiri sendiri, tidak bersenjata, hanya mengenakan pakaian biasa, dengan wajah tanpa rasa takut. Pemimpin pasukan berkata, kami menerima perintah membawa kau ke istana untuk diadili. Siung Wanara mengangguk. Aku ikut, tapi bukan karena aku bersalah. Karena aku ingin kalian tahu, bahwa aku tidak pernah bersembunyi. Di ruang pengadilan istana, ratusan mata tertuju padanya. Para bangsawan duduk di podium tinggi. Raja belum muncul, tapi kursi di singgasana tengah sudah disiapkan untuk sebuah pertunjukan kekuasaan yang akan mengukuhkan siapa yang berkuasa dan siapa yang harus diam. Siung Wanara berdiri sendiri di tengah ruangan. Suasana sunyi. Sampai seorang bangsawan berdiri dan mulai membaca tuduhan. Kau telah melanggar adat. Kau telah duduk di tempat yang tak kau warisi. Kau telah membuat rakyat percaya bahwa darah bukan segalanya. Siung Wanara tak menjawab. Bangsawan itu menyambung, dan hari ini, kami akan membuatmu tunduk. Dan saat itulah, pintu belakang istana terbuka. Perlahan, diiringi langkah berat seekor makhluk besar. Gajah kerajaan masuk ke ruang sidang. Tanpa diundang, tanpa dikawal. Ia berjalan pelan, dan berlutut di samping Siung Wanara. Tak satu pun bisa bicara. Karena hari itu, semua simbol tunduk. Kecuali satu, orang yang berdiri di tengah ruangan, tanpa mahkota, tanpa gelar. Tapi dengan kebenaran yang tidak bisa ditundukkan. Dan ketika gajah kerajaan berlutut di sisinya, Siung Wanara melangkah maju, bukan ke arah bangku hakim, bukan ke arah penguasa, tetapi ke arah tahta, ke arah satu-satunya orang yang selama ini bersembunyi di balik gelar, gelombang, dan garis darah, ayah kandungnya sendiri. Raja Pajajaran akhirnya muncul dari balik tirai. Ia berjalan perlahan menuju singgasana. Tubuhnya masih tegak, jubahnya masih megah, tapi matanya tak mampu menyembunyikan gemuruh yang sejak lama dikurung dalam batin. Ia duduk, memasang wajah dingin, tapi tangannya gemetar. Siung Wanara menatapnya, tanpa benci, tanpa takut, tanpa hormat palsu. Ia hanya berkata satu kalimat, "Mengapa kau membuangku?" Dan seluruh ruang pengadilan menjadi sunyi. Angin berhenti di luar jendela. Detak jam air di istana terdengar seperti palu takdir yang menggantung di kepala semua orang. Raja terdiam, wajahnya menegang. Lalu ia tertawa kecil, getir, bukan karena lucu, tapi karena semua alasan yang pernah ia pegang kini retak seperti cermin tua. "Aku takut," katanya akhirnya. Suaranya pelan, seperti bisikan orang yang akhirnya mengaku di ambang kematian. "Aku takut pada ramalan. Aku takut pada kekuatanmu. Aku takut kau akan menggantikan aku." Siung Wanara mengangguk perlahan. "Lalu mengapa kau tidak membunuhku langsung?" "Karena aku pengecut," jawab raja, dengan mata mulai basah. "Aku ingin kau mati, tapi bukan di tanganku. Maka kupilih sungai. Kukira air akan menenggelamkan apa yang tidak bisa kupadamkan dalam diriku." Ia menarik napas panjang. "Tapi air tidak menenggelamkanmu. Justru membawamu kembali. Dan hari ini, kau berdiri di hadapanku, lebih tinggi dari semua nama yang pernah kupakai untuk melindungi kelemahanku." Siung Wanara menatapnya lama. Lalu ia berkata, "Aku tidak berdiri di sini untuk menagih darah. Aku berdiri di sini untuk memutus rantai itu." Ia menoleh ke seluruh ruangan. "Berapa banyak dari kalian yang pernah dibuang? Bukan oleh orang tua,
Tapi oleh sistem, oleh tahta, oleh adat yang memilih garis, bukan nurani, beberapa wajah menunduk. Berapa banyak dari kalian yang memilih diam? Karena takut dianggap tak punya nama, Siung Wanara melangkah ke tengah ruangan, mengangkat tangan. Aku di sini bukan untuk menggulingkan raja, tapi untuk mengatakan bahwa tahta tanpa hati, hanyalah kursi kosong yang diberi lampu terlalu terang. Ia kembali menatap raja. Ayah, aku tidak butuh pengakuanmu, tapi aku butuh kau mengakui bahwa sistem ini sudah terlalu lama menyakiti mereka yang seharusnya dilindungi. Raja tak mampu membalas, tapi matanya, yang tadinya keras, kini mulai pecah. Di hadapan rakyatnya, ia berdiri, tidak sebagai raja, tapi sebagai seorang manusia. Ia membuka mahkota dari kepalanya, meletakkannya di bangku kayu sawo, dan berkata, "Jika ini waktunya untuk berubah, maka biarlah aku yang memulai dengan mengosongkan kursi ini." Di luar istana, lonceng keraton berbunyi 3 kali. Rakyat tahu, tahta baru saja diguncang, bukan oleh kudeta, bukan oleh perang, tapi oleh pertanyaan paling sederhana dan paling kuat dalam sejarah. Mengapa? Dan di atas kursi sawo yang selama ini hanya mengenal darah bangsawan, untuk pertama kalinya, tidak ada siapapun yang duduk. Karena sejarah baru, tidak dimulai dari singgasana, tapi dari kebenaran yang akhirnya didengar. Namun kebenaran, sekuat apapun, belum cukup untuk menyembuhkan luka. Ia hanya membuka jalan. Dan di jalan itulah Siung Wanara berdiri, bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai seseorang yang harus memilih, melanjutkan dendam, atau mengakhiri siklusnya. 2 hari setelah pengadilan itu, kabar menyebar bahwa Siung Wanara mengundang Raja Pajajaran ke kediamannya. Bukan untuk rapat, bukan untuk negosiasi, tapi untuk sebuah perjamuan. Rakyat bertanya-tanya, apakah ini simbol perdamaian, atau awal dari akhir yang lebih tajam? Di sudut istana, para bangsawan gelisah. Beberapa menyebutnya penghinaan. Bagaimana mungkin seorang anak buangan kini mengundang raja ke mejanya? Tapi tak satu pun berani melarang. Karena raja sendiri menerima undangan itu. Malam itu, langit Pajajaran tidak sepenuhnya gelap. Di halaman bengkel pandai besi yang telah dibersihkan, meja kayu panjang dibentangkan. Obor dinyalakan di setiap sudut. Hidangan disajikan bukan dalam emas, tapi di atas daun pisang. Dan di tengah meja, tak ada tahta. Hanya 2 kursi, sejajar. Siung Wanara menunggu dalam diam. Tidak memakai pakaian istana. Tidak membawa pengawal. Hanya mengenakan jubah sederhana, dan di sampingnya, tombak yang ia tempa sendiri. Ia tidak ingin membunuh, tapi ia juga tidak akan melupakan. Dan kemudian, langkah kaki terdengar. Raja Pajajaran tiba. Tidak dalam kereta, tidak diiringi genderang. Ia datang sendiri, berjalan pelan, dengan tubuh yang tampak lebih ringan, atau mungkin lebih lelah. Mereka duduk. Salaman tidak terjadi. Senyum tidak muncul. Tapi tidak ada lagi jarak. Siung Wanara membuka pembicaraan, bukan dengan kata sambutan, tetapi dengan secari kertas kecil. Ia meletakkannya di hadapan sang raja. "Kertas ini kosong," katanya. "Karena aku ingin kau sendiri yang menuliskan apa yang akan kau wariskan." Raja menatap kertas itu lama, lalu berkata pelan, "Aku telah mewariskan kekosongan sepanjang hidupku. Kukira dengan diam aku melindungi, ternyata aku justru melanjutkan kehancuran." Mereka mulai makan. Pelan. Tanpa kata. Suara hanya datang dari angin malam dan api yang berdesir pelan. Di sela jamuan, Siung Wanara mengangkat kendi air. Ia tuang ke dalam cawan raja. "Minumlah," katanya. "Air ini bukan untuk menebus, tapi untuk mengingat bahwa kita pernah haus, karena kita saling menolak." Raja mengambil cawan itu. Tangannya gemetar. Tapi ia minum. Dan ketika ia menegupnya, air itu terasa asin. Seperti air sungai. Seperti peti kayu yang dulu ia buang. Raja menahan air mata. Tapi tak bisa. Ia letakkan cawan. Dan berbisik, "Maaf, karena aku membuangmu sebelum aku benar-benar mengenalmu." Siung Wanara menunduk. "Aku tidak datang untuk ditarik kembali ke pangkuan. Aku datang untuk menunjukkan bahwa kau tidak bisa membuang sesuatu yang lahir untuk tinggal." Di akhir jamuan, mereka berdiri bersama. Tanpa pengawal. Tanpa rakyat. Hanya 2 laki-laki, ayah dan anak, yang akhirnya tidak saling menyakiti. Sebelum pulang, Raja menunjuk tombak di samping Siung Wanara. "Apa itu masih tajam?" Siung Wanara tersenyum tipis. "Tidak. Aku sudah memadamkan apinya." "Lalu kenapa kau simpan?" "Sebagai pengingat," jawabnya, "bahwa besi yang pernah dipanaskan untuk membalas, kini cukup untuk menopang kebenaran." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raja kembali ke istana tanpa beban. Dan Siung Wanara berdiri sendirian di bawah langit yang perlahan cerah. Ia menatap ke arah gunung tempat Ajar Cepaka pernah dihukum mati. Ia tidak bicara, tapi seolah mengirim pesan. "Kutukanmu sudah kubayar."
Tapi balas dendammu tidak perlu kuteruskan. Namun dendam tidak selalu datang dari orang yang menuntut keadilan. Kadang, dendam datang dari mereka yang merasa kehilangan kuasa. Dan mereka tidak butuh alasan. Cukup merasa terancam. 3 hari setelah perjamuan itu, istana kembali sunyi. Tapi bukan karena damai. Melainkan karena semua orang menahan napas. Mereka tahu, sesuatu sedang bergerak. Di balik pintu-pintu yang tertutup rapat, para bangsawan yang dulu bernaung di bawah kekuasaan lama kini kehilangan pijakan. Mereka tak terima bahwa seorang anak dari sungai kini duduk di posisi yang lebih tinggi dari simbol darah dan gelar. Mereka tak percaya pada pengampunan. Mereka hanya percaya pada kendali. Dia telah menundukkan raja, bisik salah satu dari mereka. Tapi dia belum menundukkan kita. Dan malam itu, pertemuan rahasia kembali digelar. Di ruang bawah tanah yang tak terjamah cahaya matahari, mereka duduk melingkar. Di tengah ruangan, terbentang kain merah bertuliskan simbol kerajaan yang telah mereka lukai sendiri. Sudah cukup permainan damai, ujar bangsawan tertua. Jika anak itu tidak bisa dibunuh dengan senjata, maka kita jebak dia dengan kehormatan. Bagaimana maksudnya? Kita jadikan dia raja, jawabnya, sambil tersenyum licik. Tapi bukan sebagai pewaris, melainkan sebagai pengganti. Sebagai boneka. Saat dia duduk di kursi itu, seluruh rakyat akan percaya bahwa dia telah mengkhianati niat awalnya. Dan saat itu terjadi, sambung yang lain, kita bisa mengatakan pada dunia, dia bukan penyelamat, tapi perebut tahta yang pura-pura merakyat. Dan rencana pun mulai dijalankan. Esok harinya, istana mengeluarkan pengumuman resmi, bahwa Raja Pajajaran, karena usia dan kesehatan, memutuskan untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Arya Banyakwide, dengan upacara resmi 7 hari ke depan. Warga terbelah. Sebagian bersorak. Akhirnya, sebagian bertanya, kenapa begitu cepat? Sebagian mulai curiga. Ini bukan gayanya Siung Wanara. Dan memang, pengumuman itu tidak pernah dirundingkan dengan Siung Wanara. Saat ia membaca isi titah itu, ia termenung. Pandai Besi yang kini menjadi penasehat setianya menatapnya khawatir. Apa kau akan menolak? Siung Wanara menggeleng pelan. Jika ku tolak, rakyat akan bertanya, apa yang kusembunyikan? Jika ku terima, mereka akan berkata, aku sudah berubah. Lalu, aku tidak bisa lari dari keduanya, jawabnya. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku melangkah ke dalamnya. 7 hari berlalu. Hari penobatan tiba. Lapangan istana dipenuhi ribuan warga. Obor dinyalakan, bendera dikibarkan. Tapi di tengah gemerlap itu, ada kegelisahan yang tidak bisa ditepis. Di dalam istana, para bangsawan tersenyum puas. Kita berhasil, bisik mereka. Dia akan duduk di sana. Dan saat dia duduk, dia akan kehilangan semua yang membuatnya berbeda. Namun Siung Wanara datang bukan dalam pakaian kebesaran. Ia datang dalam pakaian yang sama seperti pertama kali ia menginjakkan kaki ke dalam istana. Jubah sederhana, tanpa senjata, tanpa mahkota. Ia melangkah ke depan, berdiri di hadapan bangku sawo tua, singgasana Pajajaran. Rakyat menahan napas. Para bangsawan siap menyambut kehancurannya. Tapi ia tidak duduk. Sebaliknya, ia membalikkan badan, menghadap rakyat, dan berkata, hari ini, aku diundang untuk duduk. Tapi justru karena aku diundang, aku tidak akan melakukannya. Ruangan sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Aku berdiri di sini karena aku pernah dibuang. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa tahta tanpa hati tidak layak diduduki. Ia menunjuk bangku itu. Aku tidak akan duduk sampai kalian semua ikut berdiri. Rakyat perlahan berdiri satu persatu. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka sadar, ini bukan penolakan kekuasaan. Ini pembalikan kekuasaan dari satu ke semua. Dari simbol menjadi suara. Dan saat semua orang berdiri, Siung Wanara menutup pidatonya. Tahta bukan warisan. Ia adalah amanah. Dan hari ini, aku tidak mengambilnya. Tapi aku akan menjaganya sampai kalian siap memilih siapa yang benar-benar pantas mendudukinya. Lalu ia membalik badan, meninggalkan bangku, meninggalkan jebakan. Dan para bangsawan yang berdiri di balik pintu tertutup, tahu bahwa mereka telah kalah. Bukan oleh kekuatan, tapi oleh seseorang yang tak bisa dijebak oleh kehormatan palsu. Keesokan paginya, langit Pajajaran mendung. Bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berat. Beban sejarah yang menggantung di udara. Seluruh rakyat menunggu. Tidak untuk menyambut raja baru, tapi untuk melihat siapa yang akan ditelanjangi oleh kebenaran. Siung Wanara, dengan langkah tenang, memasuki Balairung Agung. Tempat yang dulunya hanya dihuni suara para bangsawan, kini dibuka untuk rakyat kecil. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pajajaran, akan diadakan sidang rakyat. Bukan untuk menjatuhkan vonis pada seseorang, tapi untuk menanyai seluruh sistem. Di depan hadirin, Siung Wanara berdiri, bukan sebagai terdakwa, bukan pula sebagai penuntut,
melainkan sebagai saksi zaman. Siapa yang benar, siapa yang salah bukan ditentukan oleh kursi yang ia duduki, ucapnya lantang. Tapi oleh siapa yang paling takut pada suara yang tidak bisa dibungkam, suara nurani. Satu persatu, para rakyat berdiri. Bukan untuk bersorak, tapi untuk bersaksi. Seorang ibu yang anaknya mati kelaparan di pelosok kerajaan. Seorang pandai besi yang pajaknya mencekik. Seorang perempuan tua yang tanahnya diambil oleh para bangsawan tanpa ganti. Semua bicara. Semua menangis. Semua membuka luka. Dan para bangsawan, mereka dipaksa mendengar. Dipaksa menyaksikan. Dipaksa duduk. Karena inilah giliran mereka diadili, bukan oleh pengadilan kerajaan, tapi oleh suara-suara yang dulu mereka anggap angin lalu. Berapa banyak lagi yang harus dikorbankan untuk mempertahankan tahta? Tanya seorang pemuda. Berapa banyak siung wanara yang harus dibuang ke sungai? Raja yang sudah renta hanya bisa menangis. Ia tak sanggup membela para bangsawannya. Ia pun tak bisa menyangkal bahwa selama ini, diamnya adalah dosa. Ia berdiri perlahan, memandang anak yang tak pernah ia akui sebagai putra. Aku tak pernah pantas menjadi ayahmu, lirihnya. Dan lebih tidak pantas lagi menjadi raja kalian semua. Siung wanara menghampirinya. Tapi bukan untuk menuntut. Ia bersimpuh. Ayah yang menyesal lebih berharga daripada raja yang keras kepala. Di luar balairung, rakyat telah berkumpul. Mereka menanti hasil dari pengadilan yang tak biasa ini. Tapi yang keluar bukan putusan, melainkan permintaan maaf. Siung wanara berdiri di pelataran istana, mengangkat tangannya. Hari ini, bukan seorang raja yang kita hukum, tapi sistem yang membiarkan raja menjadi dewa, dan rakyat jadi debu. Semua terdiam. Mulai hari ini, Pajajaran tidak akan lagi dipimpin oleh satu orang, tapi oleh suara bersama, oleh Dewan Rakyat yang mewakili tiap penjuru negeri. Aku tidak akan menjadi raja, tapi aku akan tetap menjadi penjaga gerbang, agar tak ada lagi yang harus lahir di dalam peti dan dibuang ke sungai. Tangis pecah, peluk terjadi di tengah kerumunan, dan sejarah berubah, bukan oleh pedang, tapi oleh keberanian satu suara yang memilih untuk tidak duduk di singgasana, agar tak ada lagi yang harus lahir di dalam peti dan dibuang ke sungai. Kalimat itu menggema di dalam dada siung wanara. Tapi di balik keteguhan suaranya, sungai Kerawang tetap mengalir. Dan malam itu, ia kembali ke sana. Bukan sebagai bayi yang dibuang, melainkan sebagai lelaki yang akhirnya siap membaca surat tak tertulis yang dikirimkan oleh takdir. Di tepian yang dulu menjadi titik awal hidupnya, siung wanara berdiri sendiri. Angin malam menyusup di antara helai pakaiannya. Suara air bergelombang lirih, seolah menyanyikan ulang nyanyian tangis Nyai Buyut, wanita yang merawatnya tanpa darah, tapi dengan seluruh jiwanya. Siung wanara duduk. Ia menyalakan api kecil, dan mengeluarkan sepotong kain tua dari balik pakaiannya. Kain yang dulu membungkus tubuhnya saat ditemukan dalam peti. Pada kain itu, kini tertulis dengan arang, yang dibuang tidak selalu hilang, yang ditolak tidak selalu binasa. Keesokan harinya, siung wanara menyusuri desa-desa kecil di sepanjang aliran sungai. Ia tak lagi mengenakan jubah kebesaran Arya Banyakwide. Ia berjalan sebagai seorang biasa, seorang anak sungai. Ia mendengar sendiri kisah para petani yang lahannya diambil tanpa ganti rugi. Ia mendengar sendiri jeritan buruh tambang yang dibungkam oleh para pemilik modal. Ia duduk bersama mereka. Ia menulis. Satu demi satu, lembaran-lembaran kecil dikumpulkan. Kisah mereka tidak ditulis dengan tinta bangsawan, tapi dengan air mata. Dan semua itu akan dijilid jadi satu buku yang tak akan dijual, melainkan dibaca bersama di alun-alun Pajajaran. Buku itu ia beri judul, Surat dari Sungai. Saat kembali ke istana, siung wanara membawa bukan pasukan, bukan penghargaan, tapi buku. Ia duduk di tengah balairung yang dulu menjadi tempat pengadilan sunyi itu. Lalu ia membaca, keras dan perlahan, setiap kisah. Tak ada yang bersorak, tak ada yang berdebat. Karena kisah-kisah itu terlalu nyata untuk dibantah. Bukan aku yang ingin menjadi pemimpin, tapi kisah-kisah inilah yang ingin dipimpin oleh hati. Di antara yang hadir, tampak Nyai Buyut berdiri di sudut ruangan. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, anak yang dulu ia temukan dalam peti, kini menjadi suara bagi mereka yang tak pernah didengar. Di penghujung episode ini, siung wanara menutup bukunya. Kisah kita tak akan disimpan di lemari kerajaan, tapi diingat dalam hidup sehari-hari. Karena sungai yang pernah membuangku, telah mengajarkan bahwa air yang tenang bisa menyimpan dendam, tapi juga menyembuhkan luka. Dan malam pun turun, perlahan. Hari-hari setelah pembacaan surat dari sungai menjadi titik balik Pajajaran. Rakyat mulai percaya bahwa kerajaan bukan lagi milik darah biru, melainkan suara terbanyak. Namun justru saat harapan tumbuh, bayang-bayang kekuasaan diam-diam menjulur panjang. Beberapa bangsawan resah. Mereka melihat kekuatan bukan lagi ada di tangan silsilah, melainkan di tangan seorang anak sungai. Mereka membisikkan keresahan pada punggung-punggung tuayang, mendambakan kejayaan lama. Mereka menyebut perubahan sebagai ancaman tradisi.
Mereka menyebut cinta rakyat sebagai candu kebebasan. Dan satu kalimat mulai beredar lirih, Siungwanara bukan darah raja. Di ruang dalam istana, Siungwanara duduk sendiri. Ia tahu kabar itu. Ia tidak buta akan intrik. Tapi ia juga tidak mau berubah menjadi makhluk yang dibencinya sendiri. Penguasa yang takut kehilangan kursi. Kalau tahta membuat kita lupa siapa yang kita lindungi, maka tahta itu bukan kehormatan melainkan jebakan, bisiknya di hadapan cermin tua peninggalan raja sebelumnya. Tapi siasat sudah berjalan. Malam-malam dipenuhi pertemuan rahasia. Salah satu patih kepercayaan lama bahkan mencoba menghasut para prajurit, menawarkan emas untuk menukar kesetiaan. Rakyat di desa-desa mulai mendengar dua versi cerita. Satu dari Siungwanara, satu lagi dari mulut para bangsawan yang menakut-nakuti. Di tengah itu semua, sebuah kabar mengejutkan datang. Sebuah surat tanpa nama, diantar oleh seorang anak kecil ke dapur istana. Isinya hanya satu kalimat, yang dibuang bisa kembali, tapi yang dibangkitkan bisa diturunkan. Siungwanara membaca surat itu sambil menatap api di tungku. Tak ada ketakutan di matanya, tapi juga tak ada senyum. Ia tahu, badai sesungguhnya belum datang. Siungwanara berdiri di puncak menara istana, memandang seluruh pajajaran. Dari jauh, terlihat asap mengepul dari salah satu desa. Ia mengepalkan tangan, lalu berkata lirih, "Kalau mereka ingin menguji dari mana aku berasal, maka akan kutunjukkan bahwa anak sungai bisa menenggelamkan seluruh istana." Langit pajajaran diselimuti awan pekat. Rakyat mencium aroma pengkhianatan yang menebar dari dalam dinding istana. Para bangsawan telah bergerak. Gerbang-gerbang dijaga oleh prajurit yang tak lagi menjawab perintah Arya Banyakwide, nama terhormat yang kini mereka sebut dengan nada penuh curiga. Namun Siungwanara tidak bersembunyi. Ia berdiri di hadapan rakyat di alun-alun istana, tanpa mahkota di kepala, hanya mengenakan pakaian sederhana dan luka-luka yang belum sepenuhnya pulih. Di belakangnya berdiri para pandai besi, para petani, nelayan, dan anak-anak yatim yang pernah ia jamah tangannya dengan kebaikan. "Aku bukan raja," suaranya menggema, "aku adalah luka yang kalian rawat. Aku adalah air yang kalian beri jalan. Aku adalah bagian dari kalian, bukan di atas kalian." Sementara itu, di dalam istana, para bangsawan mempersiapkan kudeta. Mereka yakin rakyat akan diam. Mereka yakin darah akan kembali menulis garis keturunan. Tapi yang mereka lupakan adalah, pajajaran telah berubah. Rakyat telah melihat kebenaran berjalan di kaki telanjang. Ketika para pemberontak menyerbu alun-alun, yang mereka temukan bukan sekadar seorang anak sungai, melainkan seluruh sungai itu sendiri. Banjir masa rakyat yang menolak kembali ke masa gelap. Teriakan mereka bukan teriakan perang, melainkan suara kebenaran yang tak bisa dibungkam lagi. Pertarungan bukan antara pedang dan pedang, tapi antara kemurnian dan kerakusan. Saat senjata terangkat, para prajurit mulai ragu. Mereka mengenali wajah-wajah di antara massa, ibu mereka, tetangga mereka, guru mereka. Beberapa meletakkan senjata. Beberapa justru bergabung dengan rakyat. Di tengah kekacauan, seorang bangsawan mendekati Siungwanara dan mencoba menikamnya. Tapi tusukan itu tak pernah sampai. Seorang mantan patih yang dulu mengkhianatinya justru melindungi dengan tubuhnya sendiri. "Maafkan aku, dulu aku buta," katanya sebelum roboh. Perlahan, istana menjadi tenang kembali. Tidak dengan kematian, tapi dengan keberanian untuk mengakhiri kebencian. Siungwanara tidak naik tahta malam itu. Ia malah membubarkan gelar. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Rakyat yang baru dibentuk. Ia menatap air yang mengalir tenang, memantulkan bintang-bintang seperti mimpi yang tak lagi asing. Air tak pernah memilih wadahnya, tapi ia tahu kemana harus mengalir. Ia berjalan pergi, meninggalkan istana, meninggalkan gelar, meninggalkan segala hal yang pernah ingin dibunuh untuknya. Tapi rakyat tahu, mereka tak sedang kehilangan raja, mereka sedang mendapatkan kembali harapan. Dan begitulah kisah Siungwanara ditutup. Bukan dengan mahkota, bukan dengan makam, tapi dengan arus sungai yang terus mengalir, membawa nama yang lahir dari binasa dan hidup dari cinta.